Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma'bad. Yang kami hormati, kami muliakan para seluruh jamaah sholat isya, tarwih dan witir Masjid Al-Ma'ruf yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu senantiasa menambah amal ibadah kita dalam rangka yaitu kita menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Karena pada prinsipnya siapa saja yang mau menghidupkan di malam bulan suci Ramadan, maka kelak mereka akan dihidupkan di surganya Allah, dibangunkan di surganya Allah sebuah istana yang megah, sebuah istana yang sangat istimewa dibandingkan dengan istana-istana yang paling megah di dunia ini. Maka sungguh beruntung apabila kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi kenikmatan sehat wal afiyah untuk selalu senantiasa istiqomah, continue melaksanakan ibadah sholat tarwih, ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat dan penuh maghfirah ini. Karena pada prinsipnya segala sesuatu amal ibadah yang kita lakukan, nanti ketika itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka di situ akan terbentuk sebuah akhlak yang mulia. Karena ketika orang melaksanakan ibadah, yang namanya ibadah itu adalah taat kala kita menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud persembahan kita kepada Allah berarti mengakui bahwa diri kita itu sangat amat lemah dibandingkan dengan sesuatu yang Allah ciptakan ini. Maka dari itu aplikasi ataupun efek dari kita melaksanakan ibadah paling tidak harus terbentuk dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terjadinya suatu akhlak yang mulia. Maka dari itu ketika orang sholat misalnya, ketika orang sholat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengangkat kedua tangan, berarti sebuah simbol bahwa diri kita itu menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita itu melaksanakan ruku ataupun sujud, mendoyongkan tubuh kita, bahkan kepala kita yang wajah kita sementara kita idam-idamkan, kadang lebih meninggi derajatnya terhadap bokong. Itu menunjukkan bahwa diri kita haruslah mempunyai akhlak yang baik, tidak boleh menyombongkan diri terhadap sesama. Maka dari itu bahwa yang namanya akhlak itu akan tercipta apabila orang melaksanakan ibadah, mereka bisa meresapi dengan ibadah yang baik. Begitu juga bahwa yang namanya akhlak apa yang kita ucapkan, kita mengenal yang namanya maqal lisanul hal afsahu mil lisanil maqal. Bahasa tingkah jauh lebih fasih tinimbang bahasa lisan. Artinya sikap kita, perilaku kita itu kaitannya dengan akhlak. Yang namanya akhlak itu adalah segala sesuatu yang muncul secara tiba-tiba tanpa ada instruksi. Semisal ketika kita jatuh, kita mengucapkan innalillah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu berarti akhlaknya seseorang sudah tertanam. Ketika musibah mereka mengucapkan innalillah. Tapi contoh, ketika orang yang tidak mempunyai akhlak yang baik, dari tutur kata perilakunya pun juga tidak baik. Tatkala mereka jatuh, bukan mengucapkan innalillah, tapi kadang mengucapkan suatu hal yang lain, yang tidak ingat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bagian dari akhlak. Yang namanya akhlak itu adalah segala sesuatu yang muncul seketika,
ketika ada suatu kejadian, mereka tanpa ada instruksi, mereka sudah spontan melaksanakannya. Contoh akhlak kita juga, tanpa ada instruksi, misalnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan figur contoh suri tauladan akhlak bagi kita semua, mengajarkan tatkala kita makan, tatkala kita minum, memakai tangan kanan. Tapi kadang ketika kita makan ataupun kita minum, kadang kita lupa menggunakan tangan kanan. Bahkan kedua-duanya kita gunakan. Semisal ketika kita makan, baca bismillah, oke, itu adalah sunnah Rasul. Ketika kita makan, minum, baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita makan, pakai tangan kanan, pegang sendok tangan kanan, itu sudah sunnah Rasul. Tapi kadang sunnahnya Rasul kita campur adukan dengan sunnahnya setan. Seperti contoh, tatkala kita makan sate, yang satu megang sendok untuk makan lontongnya, tapi yang sunduk satenya kita pegang dengan tangan kiri. Yang tangan kanan itu adalah sunnahnya Rasul, sementara megang satenya itu adalah sunnahnya setan. Karena setan suka menggunakan alat anggota tubuh yang kanan, padahal tangan kiri. Padahal Rasul mengajarkan kepada kita makan, minum harus pakai tangan kanan. Tapi kadang makan, minum kita kadang sering kecampuran dengan sunnahnya setan. Ketika kita minum misalnya juga, memegang aqua, bukanya pakai tangan kanan. Tapi tatkala kita minum memakai tangan kiri, itu berarti masih ada terkontaminasi ibadah kita, akhlak kita belum sempurna menurut akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, cobalah kita melatih diri kita secara sederhana, mulai dari makan kita, minum kita. Tangan kita gunakan yang kanan untuk makan dan minum, tangan kiri tolong jangan kita gunakan. Hanya sekedar untuk memegang wadahnya saja. Tetapi ketika kita memasukkan makanan atau minuman dalam mulut, gunakanlah tangan kanan. Karena itu adalah bagian dari sunnahnya Rasul, yang termasuk bagian dari akhlakul mahmudah. Yang namanya kebiasaan itu haruslah membutuhkan sebuah proses. Contoh juga misalnya, tatkala kita memakai sandal, tatkala kita memakai sepatu, kita memakai mulai dari anggota kanan. Sandal kita, sepatu kita pakai dari anggota kanan dulu, kaki yang kanan. Setelah itu baru kaki yang kiri. Tatkala kita melepaskan sepatu, melepaskan sandal, mau masuk rumah, mau masuk masjid, sayugjanya kita lepaskan dulu yang kiri dulu. Kita lepaskan, kita injak sepatu kita injak sandal kita, baru melepaskan anggota yang kanan. Kadang kita tidak berpikir etika kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Memakai pakaian, tatkala kita memakai pakaian, memakai celana, mungkin saya hanya sekedar mengingatkan, memakai pakaian mungkin tangan kita masukkan dulu dan baru tangan kiri. Tatkala kita melepaskan, terbalik, harus tangan kiri dulu baru tangan kanan kita lepaskan baju kita. Jangan sampai tatkala kita hidup di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari, baik pola makan kita, pola minum kita, pola pakaian kita, kadang masih mencampur adukkan antara sunnahnya Rasul dengan sunnahnya setan. Maka dari itu marilah, yang namanya sebuah akhlak itu memang muncul suatu ketika, suatu yang tanpa kita sadari. Tetapi akhlak membutuhkan kebiasaan. Akhlak haruslah kita paksa. Setelah kita paksa, kita akan biasa dan terbiasa sehingga mampu melaksanakan sesuatu tanpa kontrol. Kita sudah melaksanakan
apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah bagian contoh sekelumit akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji ataupun akhlakul mardiyah, akhlak yang betul-betul mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.